Hari ini saya Dewa Darmado kembali hadir dari Jemberana. Spesial hari ini kita membahas masalah terkait dengan maraknya toko modern berjaringan yang mulai tumbuh-tumbuh di Jemberana, tanpa yang boleh dikatakan bahwa pertumbuhannya sangat masif. Satu sisi Jemberana memiliki aturan khusus Perda yang mengatur tentang toko modern berjaringan itu. Nah, lebih jauhnya kita akan menanyakan kepada narasumber yang hadir saat ini, Bapak Ketut Swastiko SH MH sebagai Ketua Komisi B, Komisi 2, maaf, Ketua Komisi 2 DPRD Jemberana. Itu kita langsung aja Pak ya, untuk mempersingkat waktu. Itu gimana sebenarnya dengan Perda tentang toko modern berjaringan itu yang ada di Jemberana? Baik, terima kasih Pak Dewa dari Jarak Pos. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semeton Jemberana, para pemirsa Jarak Pos. Terima kasih Jarak Pos selalu bisa hadir bertemu dengan masyarakat, kemudian memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi maju terus Jarak Pos. Berkaitan dengan adanya kondisi ya saat ini, seperti dikatakan tadi, adalah toko modern berjaringan. Jadi dipahami dulu bahwa ada toko modern, kemudian ada toko modern berjaringan. Kalau toko modern ini bisa jadi adalah pemiliknya adalah orang lokal, ya, karena memang kita mendorong toko modern itu atau pengusaha lokal itu sudah mulai ikut pada cara-cara toko yang modern, yang mandiri, ya, mandiri dengan higienis, dengan pelayanan yang mandiri, itu toko modern. Kemudian yang menjadi konteks perhatian kita adalah toko modern yang berjaringan ini Pak Dewa. Ya, Pak Dewa, toko modern berjaringan ini yang saat ini betul-betul mungkin kalau tidak salah saya di sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu saya melakukan sidak, itu ada 35 toko modern berjaringan saat ini. Itu 6 bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu. Berarti ya. Sekarang sudah ada penambahan? Saya kira banyak titik, kemudian di luar daripada yang saya sidak kemarin itu sudah ada tumbuh di beberapa tempat lagi. Mungkin sekarang sudah ada 40 sampai bahkan 50 toko modern berjaringan sepanjang Gilimanuk sampai Pengragoan. Nah, ini betul-betul seperti dikatakan sangat masif. Ya. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan peraturan daerah, ini ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2010. Kebetulan saya waktu itu juga ikut di dalam pansus tentang penataan perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern. Nah, ini juga saya ada di pansus, saya di Komisi 2 waktu itu juga, Komisi B. Waktu itu saya anggota, saya masih sangat ingat tentang bagaimana sebuah peraturan daerah itu dibuat untuk melindungi pasar tradisional. Ya, kemudian mendorong toko modern, bukan toko modern berjaringan. Kalau mungkin ada regulasi sekarang yang berubah nama menjadi toko modern berjaringan. Ya, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan RI. Oke, dengan apa namanya, ada dalam Perda itu kan ada pembatasan untuk berdirinya toko modern berjaringan. Itu gimana Pak, pembatasan? Iya, betul Pak Dewo. Jadi inilah yang perlu saya sambungkan antara peraturan daerah yang kita miliki dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi begini Pak Dewo ya. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan sebuah peluang. Itu adalah kebijakan nasional, kebijakan politik Pak Presiden adalah bagaimana masyarakat yang ingin berusaha itu memperoleh izin yang mudah, tidak berbelit-belit, sehingga dibuatlah
perizinan itu dengan sistem OSS. Ya, jadi masyarakat hanya cukup dengan apa namanya NIB, akan mendapatkan NIB dia. Namun kebijakan nasional tersebut, kebijakan politis kalau saya boleh katakan ya, bagaimana itu Pak Jokowi memotong mata rantai perizinan yang berbelit-belit dan lama itu menjadi sistem yang sangat mudah. Ini sangat kita apresiasi. Tetapi kita harus pahami bahwa daerah juga memiliki aturan yang dibilang tadi itu adalah perda itu ya. Jadi kita diberikan kewenangan karena kita sistem pemerintahan juga mengatur dengan desentralisasi, sehingga daerah juga memiliki kuasa. Untuk apa itu? Untuk melindungi para pengusaha, kemudian melindungi atau memberikan peluang bagaimana masyarakat berusaha itu tetap pada koridor, tetap pada pembatasan-pembatasan yang dikatakan oleh Pak Dewo tadi. Nah, ini saya kira pemahaman yang perlu kita samakan, Pak Dewo ya. Jadi biar masyarakat nanti melihat ini, masyarakat biar menyaksikan bahwa perlu dipahami peraturan daerah yang kita buat itu harus juga dihormati, karena ini di dalam hierarki perundang-undangan juga harus dipahami ya. Nah, oke, satu Pak. Dalam perda itu kan tentunya kan ada ketentuan, ada batasan. Ya. Yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan toko modern. Ya. Apa itu pembatasan? Kita kemarin dalam sebuah 2010 itu ada sebuah diskusi atau bolehlah dikatakan perdebatan. Salah satunya adalah toko ada mengatur hypermart, kemudian minimarket. Nah, kalau toko seperti supermarket itu di dalam perda 400 sampai 5.000 meter persegi. Dari pasar tradisional itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada toko modern. Belum namanya toko modern berjaringan. Tidak boleh ada toko modern atau supermarket. Ya. Ini. Nah, di samping itu ketika para atau pengusaha itu masyarakat sudah memiliki NIB, ini yang dimainkan. Kemudian dengan mengontrakkan toko, berubah nama menjadi toko modern berjaringan. Kalau boleh saya sebut itu ada Indomaret, ada Alfamart. Nah, itu semestinya perda sudah mengatur Pak Dewo. Ya, masyarakat juga biar paham sehingga tidak menjadi debatable, kemudian ditarik-tarik kepada wilayah-wilayah ruang-ruang politik. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika sudah memiliki NIB, itu pengusaha itu harus juga memiliki yang namanya izin persetujuan KPPR. Kemudian dengan KPPR boleh mengajukan IMB atau PBG. Kalau dulu IMB, sekarang PBG. Nah, sehingga daerah pun kecipratan oleh yang namanya investasi tersebut. Dengan apa? Dengan proses perizinan, KPPR ya, kemudian PBG. Ini kan ada PAD yang masuk. Kalau sekarang dengan begitu menjamurnya dan dipahami secara parsial, ya, secara sepihak hanya untuk menguntungkan investor gerai-gerai nasional atau retail modern yang kita kenal saat ini, daerah tidak mendapatkan apa-apa, Pak Dewo. Jadi dengan menjamurnya itu justru daerah tidak mendapatkan apa-apa, dianggap dengan OSS sudah boleh berjualan. Ini tidak. Ya, mestinya dilengkapi juga dengan izin persetujuan bangunan gedung PBG dan juga persetujuan penyanding dan sebagainya. Sekarang dengan ada batasan bahwa di dalam pasar tradisional itu tidak boleh di dekat pasar dibangun toko modern berjaringan. Namun kenyataan sekarang hampir di setiap boleh pasar tradisional. Ya, silakan aja dipahami sendiri ya. Begitulah yang terjadi, kondisi yang perlu kita pahami bahwa di sini ada penegak perda sebenarnya. Ya,
Siapa lagi yang menghormati sebuah supremasi hukum kita harus dihormati sebagai negara hukum ya. Perda ini yang kita buat, kita sepakati dalam sebuah proses panjang pada waktu itu, ini harus dihormati. Makanya saya sering berbicara ketika ada toko modern berjaringan, lengkapi dulu perizinannya sehingga kita tidak antipati dengan yang namanya investasi, kita tidak menutup diri terhadap investor, kemudian kita tidak mau sebuah kemajuan daerah, tetapi harus dipahami bahwa daerah juga memiliki kewenangan konstitusi, ya, ada sebuah aturan yang harus dipahami di sini. Artinya di Dewan sudah melahirkan, sudah membuat seluruh aturan perda itu dengan ada ketentuan-ketentuan, dan memulai dari proses pembahasan yang sangat panjang. Kemudian akhirnya tidak dilaksanakan. Dengan demikian boleh kita simpulkan bahwa perda itu hanya macan ompong karena tidak dilaksanakan oleh penegak-penegak itu kan. Betul. Jadi di sini kan ada institusi, ada sebuah lembaga, ada sebuah dinas nantinya yang harus tegas menyatakan itu. Kalau memang toko-toko modern itu kita lihat juga di Gianyar, kita lihat di Kelungkung, itu banyak toko modern berjaringan yang tidak sesuai dengan aturan daerah yang dimiliki, tidak memiliki kontribusi apa-apa, ya udah di situ udah banyak ditutup. Ya. Nah, artinya sekarang dari pembicaraan Bapak tadi bahwa toko modern itu tidak ada kontribusi sama sekali untuk daerah. Kalau saya melihat toko modern yang saya maksud boleh. Kemarin kita sempat melakukan rapat kerja, katanya sudah memungut pajak dari itu. Ya, ini sudah 50.000 katanya per hari. Tetapi nanti tentu akan kita lakukan pendalaman, karena kalau kita memungut pajak dari parkir itu kita harus menentukan dulu. Ya, tidak segampang itu kemudian kita mengambil pajak parkir. Terus, sudahkah toko-toko itu dijadikan objek pajak? Ini dulu, jadikan dulu itu objek-objek pajak sehingga baru boleh kita mengungut pajak. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat parkir dan sebagainya, baru boleh pungut retribusi. Kalau pajak, dia harus ditetapkan dulu. Toko-toko modern itu adalah ya objek pajak, baru boleh memungut pajak. Ya itu Pak Dewo. Jadi kemudian memang ada tenaga kerja yang direkrut terserap oleh adanya toko modern berjaringan itu. Tetapi ada di beberapa tempat yang kemudian tenaga kerjanya justru dari luar kabupaten. Karena sering kita lihat karyawan-karyawannya atau pegawainya itu dari ditukar-tukar. Apakah dengan pertimbangan keuntungan hanya sedikit itu kemudian yang menjadi bahan pertimbangan perda itu dikesampingkan? Nah, inilah yang di luar daripada konteks itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, harus kita pahami bersama ya. Kebetulan saya melakukan tesis dulu. Tesis saya itu adalah tentang toko modern berjaringan ini ya. Jadi saya melakukan kajian bahwa satu toko modern berjaringan itu akan membunuh 10-20 warung-warung kecil di sekitar. Jadi mudah-mudahan ini disaksikan juga, boleh melakukan protes, lakukan sebuah aksi penolakan tersebut, karena jelas-jelas tidak memberikan efek apa, tidak memberikan manfaat. Itu loh. Nah, sekarang dengan potensi satu toko modern berjaringan, berdasarkan kajian Bapak, bisa membunuh 10 pedagang tradisional. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai anggota, fungsi kontrol sebagai anggota DPRD? Baik, saya secara tegas dari fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum, stop pembangunan toko modern berjaringan. Apalagi jangan sampai masuk ke desa-desa. Karena dalam perda juga hanya boleh di jalur utama kan begitu. Ya, jangan sampai masuk ke desa-desa, dan itu harus dikendalikan. Makanya ada judulnya adalah pengendalian juga. Kita melakukan sebuah
pandangan umum fraksi dari PDI Perjuangan stop pembangunan itu. Tetapi kenyataannya masih saja dilanggar. Ya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, inilah yang perlu kami komunikasikan, karena seperti saya katakan di awal, ada sebuah pemahaman yang keliru, saya katakan. Ya, pemahaman yang tidak komprehensif dengan memiliki NIB udah boleh. Begitu pemahamannya, ini yang perlu kita perdalam nanti. Ya. Semestinya oke, punya NIB, tetapi belum bisa melakukan usaha karena dia harus memenuhi dulu KPPR, kemudian PPG, kan begitu. Iya. Baru boleh membangun. Baru boleh melakukan usaha. Ya, dari sisi perizinan perdagangan NIB berusaha, iya. Tetapi dari sisi izin bangunannya itu harus juga diperoleh. Iya. Begitu. Oke. Sekarang kan Dewan sebagai fungsi kontrol. Iya. Nah, kemudian aturan ini lahir kan dari proses politik di DPRD. Iya. Ya, Perda ini. Tentunya dalam proses itu menggunakan anggaran negara yang ya lumayan juga. Nah, Ya. Kemudian terkait dengan proses pembiaran, artinya Perda ini hanya disimpan, tidak difungsikan. Apa langkah Dewan sekarang? Karena yang mesti harus melaksanakan menjalankan Perda itu adalah, jadi ini Pak Dewo, saya paham ya. Jadi walaupun kita sudah buat aturannya, tetapi tetap saja dilanggar. Ya, betul. Karena kami di lembaga bukan hanya sebagai kita itu membuat regulasi, membuat aturan, tidak pada kemudian melaksanakan itu. Ya, fungsi kontrol kita udah lakukan dengan apa? Dengan memanggil dinas terkait untuk melakukan tindakan-tindakan bagi pelanggaran Perda kita. Tetapi ya udahlah, kita dianggap kemudian aturan-aturan ini tidak dihormati. Ya, kita tahu sudah bagaimana saat ini penegakan aturan itu. Ya, kita tidak buta dan bongol ya, tidak buta dan tuli terhadap itu. Kita sudah melakukan tindakan, lembaga melakukan gerakan, melakukan pengawasan daripada para penegak Perda itu, tetapi dinilailah sendiri juga. Saya juga tidak mau menyampaikan itu. Sudah. Jadi yang namanya Perda ketika diputuskan tidak usah direkomendasikan untuk dilaksanakan. Aturan itu sudah harus dilaksanakan. Ketika ditetapkan itu berlaku dan harus dilaksanakan. Tidak perlu lagi harus direkomendasikan untuk dilaksanakan. Ya. Gitu. Tapi kenyataan sekarang tidak dilaksanakan. Nah itu. Apakah ada sinyal masuk angin misalnya kecipratan dari? Nah, masalah ciprat-ciprat itu ya silahkanlah. Saya tidak mengkomentari itu ya, mungkin saja dari sini nanti bisa menjadi entry point bagi penegak hukum ya di Kabupaten Jemberana untuk masuk apakah proses daripada berdirinya toko-toko modern tersebut, toko modern berjaringan tersebut, ada istilah ciprat-ciprat itu, silakanlah jarak pos nanti bersama, mudah-mudahan ditonton oleh para penegak hukum, karena di beberapa tempat, salah satunya di sebuah kota, ya wali kotanya itu tersandung kecipratan pendiri toko modern berjaringan ini ya, hanya dengan nominal sekitar, kalau tidak salah saya baca dari media itu 25 juta untuk perizinan itu. Untuk mendapatkan izin itu bagaimana prosesnya kok bisa kena itu loh. Tapi di sini Pak Brandi nggak bilang bahwa itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi di sini. Wah, kalau itu kan bukan masalah berani tidak berani, karena saya yang begitu seperti bau kentut Pak Dewa ya. Jadi kita cium tetapi tidak bisa kita saksikan. Ya udahlah, biar masyarakat bisa menilai hal tersebut. Nah, ada lagi Pak, sekarang kan Dewan kan sudah dalam rapat-rapat di paripurna, dalam pandangan fraksi juga sudah tegas mengatakan stop pembangunan toko modern berjaringan karena akan mematikan
pedagang-pedagang tradisional. Hmm. Nah, kemudian kenyataan sekarang saat ini masih ada proses pendirian. Hmm. Nah, dan dari hasil pengecekan itu memang tidak terpenuhi izin perizinannya, tidak memiliki KPPR, kemudian tidak ada PPG, tapi proses pembangunan bisa berjalan, Iya. dibiarkan. Kenapa itu, Pak? Begini Pak Dewo, jadi mudah-mudahan dengan kemarin saya juga membaca berita di media online ya bahwa ada kemarin, terima kasih juga saya sampaikan kepada Jarak Pos ya dengan pemberitaan kemarin bahwa ada di satu desa itu masyarakat berani berbicara. Masyarakat berani berbicara bahwa di desanya itu belum memiliki izin seperti persetujuan penyanding dan sebagainya, PBG dan sebagainya itu belum ada. Ya. Tapi sudah melakukan proses untuk memulai sebuah usaha. Ini tentu mengawali dengan adanya hal seperti ini ya, masyarakat Sejemberana berani melakukan sebuah gerakan untuk ketika ada pembangunan seperti itu, ketika kami berbicara secara kapasitas di lembaga tidak didengarkan, ya, dengan berbagai langkah-langkah yang kami ambil tidak juga didengar, diindahkan, silakan masyarakat melakukan semacam class action lah, gerakan sosial di masyarakat. Kalau ada melihat pembangunan seperti itu, boleh melakukan gerakan penolakan. Saya sangat setuju itu. Artinya masyarakat punya hak Masyarakat menolak itu. Ya, jadi dengan adanya penolakan itu, kita akan disaksikan oleh para pemangku kebijakan baik di daerah maupun di pusat. Ini sebagai sebuah kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi-kondisi yang akan terjadi jikalau itu semakin menjamur lagi. Saya ingin ada satu atau dua lah masyarakat yang berani. Kita lihat dulu ya di BB Agung itu pernah ditolak oleh masyarakat, itu menjadi sebenarnya di tempat yang lain bisa dilakukan itu. Ya, jangan kita takut. Masyarakat punya hak, mereka bayar pajak. Mereka juga warga negara yang boleh melakukan usaha di tempatnya, tapi ketika itu dikuasai oleh retail modern yang kalau tidak salah itu nomor 5 terkaya di Indonesia, ya kita mati. Masyarakat kecil mati. Ya, lembaga di DPRD sudah melakukan gerakan. Sudah melakukan tugas dan fungsinya, tetapi kembali lagi kepada penegak perda, kemudian para eksekutor yang ada di dinas, baik dari perizinan, baik dari PUPR, baik dari perdagangan dan sebagainya. Ya. Artinya Pak melihat saat ini penegak perda itu boleh dikatakan bongol lah. Ya. Nah, tidak mau melaksanakan. Betul. Ya. Bongol. Bahkan saya dalam pandangan umum ya PDI Perjuangan kemarin menyatakan bahwa kalau itu terus dilakukan pembangunan, kami tidak akan, bila perlu kami tidak melakukan sidang paripurna kalau hal seperti ini masih terjadi. Ini ancaman serius nih, Pak. Serius dalam pandangan umum, Pak. Bukan dari sebuah omongannya Cuho ya, bukan sebagai pribadi saya, tetapi dalam sebuah pandangan umum fraksi. Menyatakan bahwa jikalau ini terus ada hal-hal seperti ini dilakukan, akan kita tidak melakukan. Artinya tindakan, katakanlah statement tegas dari Dewan ini tujuannya untuk penegak perda ini akan segera bertindak, bergerak kan untuk menegakkan perda itu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar PBG dan persetujuan penyanding ya. Ada juga sebuah peraturan Menteri Perdagangan ya, Permendag gitu, saya lupa nomornya itu. Jadi sebuah toko modern berjaringan itu wajib dia menyediakan space ya, ruang ya. Kalau tidak salah itu 30-40% dari luasannya itu adalah untuk menampung UMKM lokal. UMKM lokal. Di Jemberana banyak peternak telur, tapi telurnya datangnya dari luar. Ya. Banyak di sini ada peternak daging, ikan dan sebagainya, ya. Kemudian olahan-olahan dari hasil pertanian. Dulu saya sudah panggil itu dari koordinator toko modern berjaringan, katanya akan membina
Tapi sampai saat ini belum. Itu di hadapan dinas loh dulu kita berbicara dengan koordinator, karena katanya ada di sini koordinator wilayah untuk toko modern berjaringan akan memberikan pelatihan bagaimana packingnya, kemudian bagaimana kualitas makanan, sehingga bisa dipasarkan di toko modern berjaringan. Sampai saat ini belum ada. Bahkan telur aja saya prihatin ya, telur aja ketika kita lihat dari mana produksinya itu dari luar Jemberana. Itu. Jadi tidak ada satu aturan pun yang dilakukan oleh itu, kecuali mereka ingin berusaha cari makan, mengeruk uang masyarakat dibawa ke pusat itu. Ya. Dibawa ke kantong pengusaha besar. Itu. Terakhir mungkin apa yang sekarang yang menjadi penekanan Bapak terkait dengan ini? Ya, terutama kepada penegak perda. Saya sangat tertarik ya, saya akan melakukan studi banding ke Kelungkung atau Gianyar. Ketika di situ ada sebuah tindakan nyata penutupan izin daripada atau izin beroperasinya dari toko modern berjaringan itu, kenapa di situ bisa dilakukan? Ya, karena aturan itu kan berlaku secara nasional. Apalagi kalau tidak salah Jemberana ini paling pertama memiliki peraturan daerah mengenai pengendalian penataan pasar tradisional dan toko modern. Jadi mungkin paling pertama punya aturan itu, tapi paling masif terjadi pembangunan toko modern tersebut, Pak Dewo. Ya, itu. Jadi keprihatinan kita. Nah, apa dengan perda yang ada kemudian tidak bisa menghentikan ini? Apakah perlu ada perda tambahan tentang ini yang mungkin untuk sanksinya yang lebih tegas? Ini bagus juga ini pertanyaannya, Pak Dewo. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, ya kemudian kita berpikir kalau memang kita buat aturan yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat, para pengusaha lokal, ya pedagang-pedagang kecil, kita buatkan, atau sekalian jangan sampai aturan itu dilanggar, kita cabut saja aturan yang ada, perda yang ada. Daripada sebuah perda ada untuk dilanggar, lebih baik dicabut saja. Ya. Kan begitu ya. Nah, ini akan menjadi konsen kami di lembaga sebagai fungsi legislasi kami, ya fungsi dalam pembuatan aturan. Nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan di artinya kan sudah ada pemikiran untuk membuat aturan yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat, terutama toko-toko pasar tradisional. Gitu. Jadi Pak Dewo, jadi jarak pos dan masyarakat juga, saya berbicara ini karena saya juga sudah beberapa kali ke kementerian. Jadi apa yang saya katakan itu berdasarkan bunyi aturan, kemudian pandangan daripada dirjen yang membidangi tentang perdagangan seperti ini. Ya, saya sudah ke kementerian. Jadi mohon dipahami bersama. Saya ketika menyampaikan ini, mohon maaf saja ya, ini di luar daripada konteks, bahwa ketika saya menyampaikan ini akan muncul kemudian suara-suara sumbang, bahkan yang sangat kasar, terutama di media sosial kita di Jemberana ini. Mungkin Pak Dewo juga melihat ya bagaimana media sosial seperti Facebook, kemudian ketika saya menyampaikan hal seperti ini dianggap bahwa saya bertentangan, tidak suka dengan pemerintah dan sebagainya. Padahal kita mestinya paham bahwa ini adalah kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Ya, jadi akun-akun palsu itu ya mulai menyerang ke wilayah-wilayah pribadi saya, wilayah pribadi keluarga saya. Ya, ini juga walaupun saya tertata mental saya, tetapi kadang-kadang keluarga saya, anak saya itu juga. Nah, ini di luar konteks. Ini juga memberikan sebuah kekhawatiran ya, kekhawatiran bagi keluarga saya. Itu karena mereka akan diserang secara membabi buta oleh akun-akun palsu yang kemudian menyatakan kalau dia dipahami, mudah-mudahan mungkin saja mereka itu yang punya akun-akun palsu itu tidak ada keluarganya yang jualan ya.
Kalau ada yang jualan, dia paham bahwa dulu bisa jualan 200.000, 300.000 sehari, dengan adanya itu omsetnya sangat jauh turun. Bahkan barang-barangnya banyak yang expired kemudian karena tidak laku, kan begitu ya Pak Dewa. Ya, Siap. ya, jarak pos mesti juga berani itu terus melakukan sebuah apa namanya, berita-berita Iya. sebagai sebuah rambu sosial kita, sebagai bagian dari pilar demokrasi kita ya. Jadi media juga saya harapkan ini bisa berimbang, memberitakan hal seperti ini. Kita daerah yang belum maju lah. Kalau Denpasar, Badung dengan toko modern berjaringan mungkin dianggap masih sangat perlu, tetapi di Jembrana bukannya tidak boleh, diaturlah. Mungkin satu desa satu saja. Ya, satu saja, tidak semasif ini. Ya, bisa satu desa itu bisa 3 sampai 5. Itu. Jadi, kalau memang pemerintah mau kendalikan itu, buat aturan baru, satu desa satu toko modern berjaringan. Jangan dan indahkan jangan terlalu dekat toko. Toko modern realnya berapa sekarang? Pak, kalau saya pernah ke Banyuwangi, saya juga ke Lombok, itu satu desa itu satu toko. Tapi kenyataan sekarang di Jembrana? Wah, cobalah dihitung ya Pak Dewo ya. Dihitung nanti Pak Dewo ngajak 10 sampai 5 sampai 10 orang lah. Ngitung ya, mungkin jari tangan dan jari kaki tidak cukup jumlahnya berapa ya. Iya gitu ya. Ada lagi? Nggih. Silakan Pak Dewo. Saya rasa cukup. Nggih, cukup ya. Kalau Bapak ada tambahan? Nggih, jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada media ya, terutama Jarak Pos. Hal seperti ini sangat penting kita sampaikan ke masyarakat, bukan sebagai sebuah apa namanya, anti kepada pemerintah, anti kepada kemajuan, kemudian menutup diri terhadap investasi. Kami membuka sesuai dengan arahan Pak Bupati ya, membuka karpet merah untuk investor. Tapi bagaimana sebuah investasi memberikan kemaslahatan, kemakmuran kepada masyarakat. Justru investasi jangan mematikan masyarakat, jangan mematikan usaha masyarakat. Ini yang saya harap. Ya, ini yang saya inginkan, bahwa investasi itu adalah untuk kemajuan masyarakat. Ya, itu saja. Ya. Kurang lebih Pak Dewo. Kalau ada hal yang mungkin kurang dipahami nanti boleh Kita diskusi lagi. kita diskusi lagi ya. Jadi saya suka ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan bincang-bincang kita pada hari ini. Banyak manfaat yang bisa kita petik dari hasil bincang-bincang itu, di mana kita harus, kesimpulannya kita harus semua elemen lah, semua komponen, pemerintah daerah, kemudian DPRD, kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ini pedagang-pedagang tradisional. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hasil kajian bahwa satu minimarket atau toko modern berjaringan berpotensi membunuh 10 pedagang tradisional. Itu yang mesti harus segera dihentikan. Nah, penegak perda dalam hal ini Pol PP dan dinas terkait seharusnya sudah mulai bertindak tegas. Jangan ompong, tunjukkan taring, lindungi masyarakat agar ke depan tidak terjadi lagi kemiskinan gara-gara toko modern berjaringan tumbuh begitu masif, karena kontribusinya toko modern berjaringan tidaklah terlalu besar, kan gitu Pak? Iya. Oke, terima kasih para pemirsa Jarak Podcast. Demikian tadi perbincangan dengan Bapak Ketut Swastiko Esos MH Suho. alias Suho. Beliau dipanggil punya nama beken Suho. Siapa yang nggak kenal Suho di Jembrano, kan gitu. Dan sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana dari fraksi PDIP. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Astungkara. Om Santi. Om Santi. Kak,